Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sistem penggajian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Rizka Nuryudia, yang kedua Indah Natasha, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nafisatul Hoiroh. Sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan penting yang mencakup dalam sistem manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru. Yang kedua, pelatihan atau training karyawan baru. Yang ketiga, penempatan atau penugasan karyawan baru. Yang keempat, penggajian atau penentuan gaji, upah, dan insentif lainnya. Yang kelima, evaluasi kinerja karyawan. Dan yang terakhir, pemberhentian karyawan. Biaya gaji karyawan dialokasikan ke produk dan departemen untuk digunakan dalam penentuan harga jual produk dan pembuatan keputusan komposisi produk serta untuk mengevaluasi kinerja. Untuk aktivitas nomor 1 yaitu seleksi dan pengangkatan calon karyawan, dan aktivitas nomor 2 yaitu pemberhentian karyawan dilakukan hanya sekali saja untuk setiap karyawan. Kemudian aktivitas nomor 2 hingga aktivitas nomor 5 itu dilakukan berulang-ulang selama karyawan masih aktif bekerja dalam perusahaan. Umumnya ke-6 aktivitas dibagi menjadi 2 kelompok aktivitas. Untuk aktivitas nomor 4 yaitu penggajian adalah fungsi utama dari sistem penggajian. Kelima aktivitas lainnya dilaksanakan oleh sistem sumber daya manusia. Secara organisatoris, kedua kelompok aktivitas tersebut dipisahkan, yaitu sistem sumber daya manusia biasanya merupakan tanggung jawab manajer sumber daya manusia, sedangkan sistem penggajian dikelola oleh manajer keuangan. Selanjutnya yaitu sistem penggajian berhubungan erat dengan subsistem lainnya dan juga berhubungan dengan pihak eksternal organisasi. Di bawah ini adalah gambar diagram hubungan antara sistem penggajian dan sistem lainnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem penggajian memperoleh input dari 5 sumber. Yang pertama, Departemen SDM memberikan input tentang pengangkatan karyawan baru, pemberhentian karyawan lama, dan perubahan tarif gaji dan upah karena kenaikan gaji atau promosi. Yang kedua, karyawan memberikan input tentang potongan-potongan wajib seperti iuran dana pensiun. Yang ketiga, dari berbagai departemen, sistem ini menerima data berupa jam kerja untuk setiap karyawan. Selanjutnya, lembaga pemerintah memberikan informasi tentang tarif pajak dan petunjuk pengisian SPT sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Kemudian perusahaan asuransi dan organisasi lainnya memberikan input tentang tata cara perhitungan dan pembayaran premi asuransi dan kewajiban keuangan lainnya. Dalam sistem ini, cek merupakan output utama. Karyawan akan menerima cek pembayaran kompensasi kerja mereka. Cek gaji akan dikirimkan ke bank untuk mentransfer dana dari rekening induk ke rekening khusus gaji. Cek juga dikeluarkan untuk membayar kepada lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lainnya untuk memenuhi kewajibannya, misalnya seperti PPh dan premi asuransi. Selanjutnya, aktivitas dalam sistem penggajian. Aktivitas dalam sistem penggajian akan diuraikan melalui 2 model, yaitu sistem penggajian yang diselenggarakan secara manual dan sistem penggajian yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Di bawah ini adalah gambar prosedur penggajian manual yang berperan dalam prosedur penggajian manual. Yang pertama, supervisor atau penyelia. Setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, penyelia menyiapkan skedul kerja
untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru. Menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja. Setelah diperiksa, kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Yang kedua, karyawan baru. Setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan memperoleh schedule kerja dari atasan langsungnya. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dalam kartu jam kerja dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atasan langsungnya. Yang ketiga, bagian gaji. Bagian gaji menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif yang sementara akan diarsipkan berdasarkan urut abjad. Bagian ini juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung karyawan. Atas dokumen ini, bagian gaji akan membuat daftar gaji sebanyak 2 lembar dan menyerahkannya ke bagian utang. Selanjutnya, bagian ini akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengarsipkan kartu jam kerja urut abjad. Yang kedua, memperbarui atau update catatan gaji kumulatif, dan yang terakhir mengarsipkan catatan gaji kumulatif urut abjad. Yang keempat, bagian utang. Menerima daftar gaji dari bagian gaji. Selanjutnya bagian ini membuat voucher, menandatangani voucher tersebut dan menyerahkan kepada bagian keuangan bersama-sama dengan daftar gaji. Yang kelima, bagian keuangan. Menerima voucher dan daftar gaji dari bagian utang. Atas dasar voucher dan daftar gaji yang diterima, bagian ini membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank, kemudian menyerahkannya ke bank. Selanjutnya membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya kepada karyawan. Kemudian meneruskan daftar gaji dan voucher yang sudah dicap lunas ke bagian akuntansi. Dan yang terakhir yaitu bagian akuntansi. Setelah menerima tembusan bukti setor bank dari bank, bagian akuntansi kemudian mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya sesuai urutan tanggal. Kegiatan terakhir bagian akuntansi akan membuat jurnal pembayaran gaji dan memposting ke rekening buku besar. Aktivitas pengendalian sistem penggajian manual. Di bawah ini adalah tabel pengendalian internal sistem penggajian manual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar dari prosedur penggajian berbasis komputer. Yang pertama ada bagian gaji. Bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tingkat jam kerja dari berbagai departemen. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membandingkan kedua dokumen tersebut, memasukkan data gaji ke komputer, dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut urut waktu. Yang kedua ada Departemen Pengolahan Data. Setelah menerima input data gaji, bagian ini akan menjalankan program pengurutan data. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut. Selanjutnya, bagian ini menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. Keluaran dari proses ini adalah, yang pertama ada cek gaji yang akan diserahkan ke Departemen Keuangan atau kasir. Yang kedua, berbagai macam laporan periodik yang akan diserahkan ke berbagai departemen. Yang ketiga, daftar gaji yang akan diserahkan ke bagian utang. Selanjutnya ada bagian hutang. Bagian ini menerima daftar gaji dari Departemen Pengolahan Data. Atas dasar daftar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Selanjutnya, voucher dan daftar gaji diserahkan ke kasir. Selanjutnya ada bagian kasir. Bagian ini mula-mula menerima cek gaji. Selanjutnya bagian ini juga menerima voucher dan daftar gaji. Kemudian memeriksa dan menandatangani cek dan membatalkan atau mengecap lunas voucher. Kemudian kasir akan mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut.
Ada daftar gaji diserahkan ke bagian gaji, yang kedua voucher diserahkan ke bagian akuntansi, yang ketiga cek gaji didistribusikan kepada karyawan, yang keempat cek transfer gaji dan diserahkan ke bank. Selanjutnya ada bagian gaji. Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian gaji akan mencocokkan dengan arsip kartu, jam kerja, dan tiket jam kerja. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan urut tanggal. Prosedur penggajian yang sudah dijelaskan di atas merupakan salah satu aplikasi dari sistem informasi akuntansi yang diproses secara kelompok karena cek gaji dicetak secara periodik. Sebagian besar karyawan digaji pada tanggal penggajian yang sama. Aktivitas lainnya adalah pembaruan file induk gaji, pembaruan tarif pajak dan potongan-potongan gaji, pengesahan atau validasi data kehadiran dan data jam kerja, dan pembuatan daftar gaji. Setelah setiap transaksi gaji selesai diproses, sistem juga mengalokasikan biaya tenaga kerja kepada rekening buku besar yang sesuai dengan menggunakan kunci berupa kode pada data tiket jam kerja. Sistem juga memelihara data total gaji untuk alokasi ini sampai seluruh data gaji karyawan selesai diproses. Data ini bersama-sama dengan kolom total pada daftar gaji digunakan untuk membuat jurnal yang akan diposting ke rekening buku besar setelah seluruh cek pembayaran dicetak. Salah satu cara untuk memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi adalah menghasilkan dan mendistribusikan laporan gaji secara elektronik atau tidak menggunakan kertas. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mempermudah karyawan mengakses dan data gaji dan insentif atau benefit. Baik, selanjutnya mengenai tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian dalam sistem penggajian. Fungsi kedua dari sebuah sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik ini tujuannya adalah untuk memungkinkan dilaksanakannya aktivitas pengawasan dan pengendalian yang memadai, guna menjamin bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai. Yang selanjutnya ada ancaman-ancaman yang terjadi pada sistem ini. Yang pertama, misalnya pada ancaman pengangkatan karyawan yang tidak mumpuni dan jujur. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan biaya, produktivitas rendah, dan rentan terhadap kejadian pencurian. Sehingga prosedur pengawasan yang cocok untuk diterapkan dalam pengendalian ini adalah menerapkan standar pengangkatan karyawan verifikasi dengan skill pelamar, dengan referensi dan riwayat pekerjaan yang telah dimiliki calon karyawan tersebut. Lanjut kepada ancaman yang nomor 2, yaitu ancaman terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan yang bisa kita lakukan penanggulangan atau prosedur pengawasan, yaitu dengan melakukan dokumentasi prosedur pengangkatan karyawan dari awal hingga akhir untuk menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan dalam merekrut ketenagakerjaan. Yang ketiga, ada pengubahan file induk gaji secara tidak sah. Ancaman ini bisa dikendalikan dengan prosedur pengendalian pemisahan fungsi, di mana pemeriksaan ulang oleh seseorang independen terhadap perubahan file induk pengendalian akses ke sistem gaji. Yang keempat, ada ancaman terhadap data jam kerja yang tidak akurat. Dengan demikian, data waktu kerja yang tidak akurat ini mengakibatkan laporan internal dan biaya tidak akurat, dan karyawan banyak yang menganggur atau kelebihan beban. Prosedur pengawasan yang sebaiknya diterapkan dalam ancaman ini adalah otomasi pengumpulan data, kemudian pengawasan aplikasi bisa melalui komputer, dan juga bisa melalui pengawasan sistem terminal online, yaitu rekonsiliasi kartu jam kerja dan tiket waktu kerja. Kemudian untuk yang ancaman yang kelima, yakni ancaman pemrosesan gaji yang tidak akurat. Pemrosesan gaji yang tidak akurat ini menyebabkan catatan tidak akurat dan pembuatan keputusan buruk, sehingga menyebabkan sanksi moral jika karyawan tidak digaji dan penalti pelanggaran hukum pajak. Sedangkan untuk mengatasi hal ini dengan dilakukan penjumlahan kelompok dan pengawasan aplikasi lainnya dan diselenggarakan rekening khusus gaji. Selanjutnya, ancaman yang keenam, ada ancaman pencurian atau kecurangan distribusi pada cek gaji. Ancaman ini akan menaikkan biaya dan kehilangan kas. Pemisahan tugas yang tepat antara pembuatan dan pendistribusian cek gaji dapat mengurangi resiko ancaman ini. Dengan demikian, pengendalian penulisan cek dapat dilakukan dengan cara mengakses belangko cek dan ke mesin penandatangan yang harus dibatasi. Kemudian seluruh cek harus bernomor urut, tercetak dan dihitung secara periodik. Kasir harus menandatangani seluruh
perlu cek gaji. Jika hanya cek tersebut didukung oleh daftar gaji dan voucher. Kemudian rekening giro khusus saja harus direkonsiliasi oleh seseorang yang independen. Selanjutnya, ancaman yang ketujuh ada kehilangan data dan pengumpulan data yang tidak sah. Database manajemen SDM merupakan sumber data yang bernilai yang harus dilindungi dari kehilangan atau kerusakan. Jika karyawan ini turun moralnya mengetahui data gaji karyawan lainnya, pengumpulan tidak sah terhadap data kinerja berakibat perusahaan dianggap melanggar aturan. Prosedur pengendalian yang cocok untuk mengatasi persoalan ini adalah digunakannya password dan pengawasan keamanan fisik untuk membatasi akses hanya oleh karyawan yang sah saja. Kemudian, prosedur backup dan pemulihan kerusakan juga dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kehilangan data. Penggunaan label internal dan eksternal juga menjamin bahwa database tidak keliru dihapus atau diproses oleh program yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.